Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semua sehat? Vina, Laila, Wilda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat karena sekarang kan lagi corona nih. Jadi semoga semuanya tetap aman, sehat selalu gitu ya. Nah, sebelumnya kakak mau ucapin terima kasih sama kalian yang mau bersedia hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yang sudah mau meluangkan waktunya di hari Sabtu, hari libur ya, hari libur sekolah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan kita pada hari ini ya. Selanjutnya, supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar nih, kakak mau dong satu orang perwakilan untuk pimpin doa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Dari Vina kah, Laila atau Wilda nih? Boleh Wilda mau memimpin? Ya udah Wila aja Kak. Oke, siap. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Amin. Makasih ya buat Wilda yang udah mau memimpin doa nih pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya ini kan dari kelas 12 MIPA 3 nih. Kalian udah 3 tahun bareng-bareng. Udah saling kenal pastinya, tapi di sini kakak pengen kalian, kita kita kenalan lagi gitu, nggak apa-apa ya kita kenalan lagi. Biar saling mengingat aja gitu. Cara pengenalannya itu gampang aja, kalian sebutin cukup nama panggilan aja sama mata pelajaran favorit kalian. Terus habis itu nih, kan di sini ada Vina, Laila sama Wilda. Nanti kalian sebutin nama teman sebelumnya gitu. Contoh nih, misal dari Vina dulu nih, misalnya perkenalkan nama saya Vina, mata pelajaran favorit saya misalnya biologi, misal. Terus selanjutnya saya nih perkenalkan nama saya Odi, mata pelajaran favorit saya matematika. Sebelum saya ada Vina, mata pelajaran favoritnya biologi. Nah, kayak gitu. Yang terakhir ini menyebutkan nama teman semuanya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Gimana Vina sama Laila bisa? Bisa ya? Kita mulai pertama dari Vina, kedua dari Laila, ketiga terakhir nih dari Wilda. Gitu ya? Kalau gitu bisa langsung dimulai aja dari Vina. Yuk. Kenalkan, nama saya Vina Destianti Putri, mata pelajaran Penjas. Perkenalkan, nama saya Laila, mata pelajaran Iya, mata pelajaran biologi. Sebelum saya ada Pina, mata pelajaran Penjas. Oke, Penjas. Wilda, selanjutnya nih yang terakhir. Kenalkan, nama saya Wila Setiani, mata pelajaran yang saya sukai informatika. Sebelum saya ada Vina Destianti Putri, mata pelajaran yang Vina suka Penjas, dan ada Laila dengan mata pelajaran yang disukainya biologi. Terima kasih. Oke, makasih semuanya. Nah, teman-teman, ada yang tahu kan nih kenapa kakak panggil kalian ke sini? Ayo, ada yang bisa nebak kita mau ngapain hari ini? Jadi, hari ini kakak mau ngajak kalian nih untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling kelompok. Kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Atau mungkin pernah dengar bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya sama Pak Yoga? Belum. Kurang tahu.
Kurang tahu. Oke. Nggak tahu. Ya, belum tahu ya. Jadi Kakak jelasin sedikit tentang bimbingan kelompok ini. Jadi bimbingan kelompok ini salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling, di mana nanti kita diskusi bareng-bareng nih terkait suatu topik atau tema yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Terus di mana tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan wawasan ke teman-teman semua. Terus selain itu melatih agar kalian ini bisa atau mampu berbicara di depan banyak orang gitu. Jadi bisa ngomong nih di depan teman-teman gitu. Berani mengemukakan pendapat, sarannya, terus tanggapan di depan anggota lain, serta di bimbingan kelompok ini juga untuk saling menghargai pendapat orang lain gitu ya. Terus langsung saja nih supaya kegiatan kita berjalan lancar, Kakak pengen masing-masing dari kalian ini nanti ikut aktif ya. Jadi kalau misalnya Kakak minta pendapat kalian nih, kalian sampaikan aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu gitu. Kita di sini sama-sama terbuka, apapun yang ada di pikiran kalian ini kalian ungkapin aja gitu. Ya, kalian saya kak gitu ya. Kalau misalnya ada pendapat itu silahkan sampaikan saja, nggak usah malu-malu gitu. Terus kalau misalnya nanti nih di tengah prosesnya ada satu teman kalian yang mungkin itu pendapatnya yang sifatnya rahasia, tolong dijaga kerahasiaannya. Seperti yang di awal kakak bilang, kalau di bimbingan konseling itu ada yang namanya kerahasiaan. Jadi apapun yang disampaikan sama teman-teman yang mungkin sifatnya ini pribadi, tolong dijaga sampai di sini aja ya. Kita berempat aja nih yang tahu, jangan sampai di luar ini tahu gitu. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Kak. Oke, siap, bisa. Terus bagaimana sih pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini? Kalau kita offline nih, kita ketemu langsung, ini harusnya kita duduk setengah melingkar supaya kita lebih akrab mengetahui satu sama lain. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini. Semuanya memiliki hak yang sama, memiliki hak menyampaikan pendapat. Kemudian nanti kakak akan memberikan suatu topik nih yang perlu kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya nanti masing-masing anggota ini secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu ya. Terus kakak harap kalian ini mau mendengarkan dengan baik kalau misalnya ada anggota kelompok yang berbicara. Ya, setiap menyampaikan tanggapan nih, anggota kelompok yang lain juga harus memperhatikan gitu ya. Terus, nah, oh ya, di bimbingan kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik bebas sama topik tugas. Kalau misalnya topik bebas itu dari kalian yang menentukan, tapi kalau misalnya topik tugas itu dari kakak pribadi sendiri ya. Jadi kakak yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas hari ini. Dari apa yang kakak jelaskan tadi, bisa dimengerti semuanya? Oke, siap ya. Jaringannya. Jadi kayak suaranya tuh putus-putus sedikit. Putus-putus suaranya. Oh, oke. Kalau misalnya suara kakak putus-putus, langsung interupsi aja, Kak. Suaranya putus-putus gitu. Ya, langsung ditegur aja kakaknya, oke? Jadi, kegiatan bimbingan kelompok ini hari ini kita akan membahas masalah yang bersifat umum maupun pribadi. Jadi, kita akan membahas bagaimana cara mencari solusi atau penyelesaiannya. Kita fokus ya teman-teman semua. Jadi apa yang kita bicarakan jangan ada yang saling mendahului. Tadi ingat menghargai pendapat teman yang lainnya. Artinya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Gimana teman-teman? Udah siap nih? Udah siap belum nih kita hari ini mau kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Kak. Oke, siap ya. Yang semangat dong ya. Kita harus semangat nih hari ini meskipun kita di rumah aja. Gitu ya. Jadi hari ini kakak akan bahas tentang manusia dan harapan. Kakak mau tanya nih sebelumnya, kalian tahu manusia dan harapan? Enggak. Enggak. Jadi kita akan bahas tentang apa itu manusia dan harapan,
Mengapa manusia harus mempunyai harapan? Terus gimana sih cara atau langkah-langkah untuk mencapai harapan tersebut dan lain sebagainya. Nah, kenapa Kakak ambil topik ini? Dikarenakan yang namanya manusia itu kan nggak pernah lepas ya dari yang namanya harapan gitu. Ibarat kata manusia itu selalu berdampingan dengan yang namanya harapan. Seseorang yang mempunyai harapan akan sesuatu yang diinginkan, itu pasti akan berusaha untuk mewujudkannya, ya nggak? Kalau misalnya kita pengen nilai biologi kita bagus, pasti kita usahanya nih belajar giat, gitu kan? Nah, namun bagaimana dan seperti apa harapan tersebut dapat terwujud, ini harus dengan cara yang dibenarkan oleh norma dan agama. Jadi, tidak merugikan orang lain meskipun kita pengen sesuatu, ingin mempunyai harapan ini, tapi harus menggunakan cara yang benar gitu ya, bukan pakai cara yang di luar norma gitu. Kemudian dengan harapan tersebut, ini kalian mampu merencanakan ibaratnya jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan gitu ya, walaupun adanya rintangan nih dan menjadikan motivasi dalam mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya kalian ada harapan, ini pasti kalian berjuang nih untuk mencapai yang diinginkan. Tujuan kalian itu apa sih? Harapan kalian itu apa sih? Gitu. Jadi semangat nih karena ada harapan yang menanti di depan gitu. Nah, terus Kakak mau tanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak sih harapan itu apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, harapan itu apa sih kira-kira? Mungkin dari Vina. Vina, Harapan itu sesuatu yang diinginkan. sesuatu yang diinginkan, benar. Coba Lailah, Kakak mau dengar pendapatnya tentang harapan. Gimana sih harapan? Dasar dari kepercayaan yang diinginkan. Kepercayaan yang diinginkan, benar tadi Vina bilang sesuatu yang diinginkan. Wilda bilang dasar kepercayaan dari sesuatu yang kita inginkan, benar. Ya, Lailah mau berpendapat, harapan itu apa sih? Keinginan seseorang. Keinginan seseorang, benar. Jempol buat kalian nih. Jadi harapan ini benar tadi sesuatu yang diinginkan supaya apa yang kita inginkan ini terjadi gitu. Dan untuk mencapai keinginan kita itu harus pakai usaha nih gitu. Terus bisa juga harapan ini menjadikan kita sebagai suatu motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya kita putus harapan, nah itu namanya putus asa gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya yang namanya harapan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara manusia dan harapan itu sendiri? Apa nih? Kenapa nih? Kalau ada manusia tuh pasti ada yang namanya harapan. Coba dari siapa dulu nih yang mau berpendapat? Harapan dan manusia. Ya, kaitannya antara manusia sama harapan itu apa sih? Kalau ada manusia pasti ada yang namanya harapan. Jadi apa nih kaitannya antara manusia dan harapan? Kalau misalnya nggak ada yang tahu nih Kak, kalau misalnya nggak ada yang tahu, jawab aja ya. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti ada dan mengandai-andaikan harapan dirinya masing-masing agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik jasmani maupun rohani. Nah, ketika ada harapan nih, maka ada kehidupan. Kenapa sih? Karena manusia yang nggak punya harapan tuh nggak ada artinya gitu sebagai manusia. Manusia yang nggak punya harapan itu berarti nggak bisa diharapkan lagi karena pasti dari kita yang namanya manusia itu selalu punya yang namanya harapan. Karena ketika kita ada harapan nih, pasti kita ini dong berjuang untuk mencapai harapan tersebut, ya kan? Pasti selalu berusaha gitu untuk mencapai harapan tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa nih manusia harus punya harapan? Coba Lailah, Kakak mau dengar pendapatnya. Kenapa sih manusia harus punya harapan? Agar terus mau berjuang. Betul, terus mau berjuang. Nah, apa tuh tujuan? Tujuan, benar. Berarti masih menyimak dari apa yang Kakak jelasin ya. Tujuan. Coba Wilda, terakhir nih Kakak mau dengar kenapa sih manusia harus punya harapan? Dan tujuan. Ya. Manusia harus
tujuan hidup. Iya benar, untuk mencapai tujuan hidup pasti yang namanya manusia, yang namanya kita nih, kita sebagai manusia itu pasti punya harapan. Bahkan orang yang mau meninggal sekalipun gitu pasti punya harapan. Entah itu berupa pesan-pesan gitu kan, atau keinginan untuk meninggalkan harta warisannya kepada ahli waris, atau bisa juga mewakafkan harta tersebut. Pasti eh, kita pernah lah ya menerima pesan itu dari orang yang mau meninggal, kira-kira itu suatu bentuk harapan dia. Kemudian kenapa sih gitu ya kita harus punya harapan gitu? Alasannya adalah manusia tentu harus punya yang namanya harapan karena memang kodratnya manusia itu merupakan makhluk sosial gitu, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti bergantung dengan orang lain. Nah, karena adanya dorongan ini nih, makhluk sosial ini yang kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, itu menyebabkan manusia mempunyai keinginan atau harapan. Misalnya nih, bisa hidup bermasyarakat dengan baik, bisa bermanfaat bagi orang sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian, selain dorongan tadi nih, yang makhluk sosial tadi, ada sebab lain. Kenapa sih manusia harus punya harapan? Yaitu untuk benar tadi, kelangsungan hidup, tujuan hidup untuk tentu membutuhkan, yang namanya manusia itu kan membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Jadi dia kalau nggak ada harapan ya mau ngapain kita hidup di dunia gitu kan. Jadi yang namanya manusia pastilah ada yang namanya harapan, entah kecil ataupun besar. Yang namanya manusia pasti punya harapan gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kakak nih, apakah harapan itu hanya untuk saat ini saja atau bisa juga untuk masa yang akan datang? Coba siapa yang mau berpendapat tanpa kakak sebut? Yang mau angkat tangan, yang mau raise hand silahkan. Berani aja. Kita cuma berempat di sini. Gak ada orang lain lagi. Yuk. Itunya apakah tadi pertanyaannya? Harapan itu kira-kira untuk saat ini aja atau bisa untuk masa depan juga? Nah, gitu. Oh, enggak. Bisa untuk masa depan dan orang yang sudah meninggal pun pasti memiliki harapan. Betul, buat masa depan juga bisa. Nah, harapan ini tentu bisa digunakan untuk keduanya. Bisa sekarang, bisa untuk yang masa akan datang. Jadi entah berharap untuk hari ini nih, besok, atau bisa juga berharap untuk masa yang akan datang, itu yang namanya harapan tetap jalan gitu. Karena harapan yang dimulai hari ini bisa jadi sebagai bentuk dari harapan kita untuk masa yang akan datang. Misalnya kita berharap hari ini ya Allah mudah-mudahan ujian nanti bisa dapat nilai yang memuaskan. Itu kan. Ya Allah, saya berharap mudah-mudahan nanti nih lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, itu kita berharap hari ini, tapi bisa juga harapan kita untuk masa yang akan datang gitu. Karena setiap orang nih pasti memiliki harapannya masing-masing. Dan harapan itu merupakan keinginan dari setiap orang untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Misalnya, ya Allah, hari ini saya berharap mudah-mudahan besok bisa jadi orang yang bermanfaat, bisa jadi orang yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Itu artinya harapan ini bisa menjadi kunci seseorang untuk bisa menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bisa jadi motivasi atau dorongan gitu ya. Nah, sekarang kakak mau nanya nih ke kalian, apa sih harapan masing-masing dari kalian? Coba kakak mau dengar. Vina, harapan kamu apa, Vina? Membahagiakan orang tua. Ya, membahagiakan orang tua. Apalagi Vina, bisa keluarkan unek-uneknya, harapannya, boleh. Meraih cita-cita yang diinginkan orang tua. Amin. Terus Udah. apa lagi nih, Vina? Udah. Udah. Oke, selanjutnya Laila, coba kakak mau dengar harapan kamu apa sih kira-kira? Iya, Kak. Oke, Laila, coba Laila kakak mau dengar dong harapan kamu apa sih kira-kira? Bisa memberangkatkan kedua orang tua ke tanah suci. Amin. Terus apa lagi nih? Bisa menyelesaikan sekolahnya dengan tepat waktu. Ya. Oke, amin. Terus Wilda nih, kakak mau denger nih, kenapa harapan kamu apa nih, Wilda? Apa ya? Apa, yuk. Oh, pergi ke luar negeri. Oh, pergi ke luar negeri kemana tuh, Wilda? Ke Korea. Nah, itu. Amin. Amin. Terus apa lagi nih? Bisa ketemu idolnya di sana di Korea ya? Iya, Kak. Betul. Baik. Oke, apalagi nih kira-kira? Ya, apa sih pengennya kayak cita-cita gitu kayak yang harapannya bisa membangun sekolah.
Membangun sekolah boleh, amin. Kakak doain semoga terwujud. Membangun sekolah. Membangun sekolah di mana? Di Indonesia apa kira-kira di Korea nih? Bentar Kak. Aduh, jadi malu. Nggak apa-apa, dikeluarin aja ya kan. Kita sharing. Di sini kita sharing aja sifatnya. Oh, di ini sih, di Indonesia dulu aja. Di Indonesia dulu aja. Di dekat rumahnya Wilda ya? Oke. Sukses di usia muda. Amin, sukses di usia muda. Terus ada lagi nggak nih Wilda kira-kira? Kayak nggak tahu Kak. Oke. Nanti ya intinya adalah harapan terbaik untuk diri sendiri. Terus gimana sih cara kalian untuk mewujudkan harapan tersebut? Ada yang pengen ke luar negeri, membahagiakan kedua orang tua, ingin memberangkatkan orang tua naik haji ke tanah suci gitu. Gimana sih cara kalian untuk mewujudkan harapan tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ada. Coba Vina, kakak mau denger nih Vina. Gimana Vina? Caranya berjuang. Berjuang. Tetap semangat. Tetap semangat. Udah itu aja. Udah itu aja. Belajar yang rajin. Terus intinya adalah kalian harus percaya nih kalau misalnya harapan kalian ini bakalan terwujud suatu saat nanti. Tapi meskipun kalian percaya gitu, jangan cuma modal percaya aja, tapi harus dibarengi dengan yang namanya usaha semaksimal mungkin sama berdoa. Doa nih yang paling penting. Jadi harus minta doa ke orang tua juga. Dari kalian juga doanya harus kenceng banget nih doanya supaya harapan kalian, apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud gitu ya. Jadi harus ada usaha ekstra nih. Tadi yang mau ke luar negeri berarti usahanya harus bisa bahasa. Kalau mau ke Korea berarti harus bisa bahasa Korea. Kalau mau ke luar negeri Amerika atau lain sebagainya itu berarti harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus kakak mau nanya nih, semisal aja ya ini mah, kalau misalnya harapan tersebut nggak tercapai nih, kira-kira gimana sih sikap kalian ketika harus menghadapi kondisi yang seperti itu? Jangan berputus asa. Bener, jangan berputus asa. Terus apa lagi nih? Dan selalu berdoa. Oke, selalu berdoa. Bener banget nih apa yang dibilang sama Lela, nggak boleh berputus asa. Coba kalau dari Wilda kakak mau dengar selain jangan boleh. Selain nggak boleh putus asa, apalagi nih Wilda kita? Terus berusaha. Gagal bangkit lagi. Ya, kalau gagal kita bangkit lagi terus. Gitu ya. Cari kesalahannya. Oke, mencari kesalahan kira-kira apa terus diperbaiki gitu ya Wilda? Iya. Oke, jadi benar nih apa yang dibilang. Iya, sama-sama. Jadi apa yang dibilang Laila nih, jangan boleh putus asa. Kita nggak boleh nih putus asa, nggak boleh nyerah juga. Terus cari kegiatan yang positif karena mungkin nih bisa jadi karena saking frustasinya kita nih karena dalam mewujudkan harapan tersebut tapi gagal terus. Nah, itu kan pasti memicu yang namanya pikiran-pikiran negatif. Nangis iya, boleh gitu kan. Tapi kalian harus yakin kalau misalnya harapan yang tidak tercapai itu nantinya akan dapat merubah masa depan itu jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi harus selalu yang namanya tawakal tuh harus gitu. Karena itu kita harus selalu percaya sama Allah. Apa yang kita rencanain itu kan belum tentu apa yang terbaik buat kita. Rencananya Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau misalnya harapan kita ini menurut Allah nggak baik, pasti diganti sama yang lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, terakhir. Kakak mau nanya, kalau misalnya kita berdoa, tapi nggak berusaha, apakah harapan tersebut ini bisa jadi kenyataan? Coba, Vina, kakak mau denger dong pendapatnya Vina gimana? Kalau misalnya kita berdoa, tapi nggak berusaha, kira-kira harapan kita tercapai nggak ya? Tercapai. Apa ya? Nggak tahu. Oke. Bisa jadi tercapai gitu kalau menurut Vina. Menurut Wilda? Iya, menurut Wilda enggak, gimana? Kak. Enggak, kenapa tuh kira-kira enggak? Karena kita berdoa saja. Ya. Tidak ada usaha ya. Sama aja gitu. Sama aja apa tuh? Sama aja bohong dong gitu ya. Nah, iya nih benar. Pasti apa yang namanya kita berdoa nih setiap hari, setiap saat, tapi nggak dibarengi sama yang namanya usaha, nggak tawakal, nggak ikhtiar. Meskipun doa ini apa ya, ibaratnya adalah usaha yang paling kuat nih untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi dengan adanya doa sama usaha ini pasti dapat terrealisasikan kan yang namanya doa tanpa usaha itu pasti sia-sia. Kita cuma doa aja tapi nggak ada action di situ, nggak ada usaha yang kita lakuin. Apa dong gitu kan? Apa yang bakalan terwujud gitu kalau misalnya kita cuma doa aja gitu. Jadi harus yang namanya dibarengi usaha. Jadi kalau misalnya kita mau menginginkan sesuatu nih, kita harus usaha baru berdoa gitu ya.
Nah, oke, karena kita dibatasi oleh waktu nih, teman-teman semua, Kakak mau tanya, apakah materi hari ini bisa dapat dipahami dengan baik? Bisa ya? Iya, Kak, Bisa bisa. dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya kita, punya harapan nih, apa harapan kalian, ini harus, diwujudkan dengan suatu usaha. Terus jangan lupa doanya gitu, oke? Siapa nih kira-kira yang mau menyimpulkan, ada nggak? Oke, belum ada. Jadi intinya adalah hari ini, dengan kita punya harapan, ini bisa jadi sebagai acuan kita atau motivasi bagi kita dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, harapan kita, baik harapan yang sifatnya besar ataupun kecil, ini pasti dengan adanya harapan yang kita punya, ini bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau harapan tersebut. Kemudian, berhasil atau tidaknya suatu harapan ini tergantung pada usaha orang yang mempunyai harapan. Jadi kalau mau harapan kita terwujud, berhasil nih, harus ada action, harus ada usaha gitu. Baru setelah itu kita berdoa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, terus agar harapan ini terwujud, maka perlu usaha yang sungguh-sungguh tadi. Jadi kita harus, sungguh-sungguh nih kalau mau terwujud harapannya gitu ya. Jadi kembali lagi, wajib yang namanya doa itu wajib, tapi usaha juga perlu gitu. Hasil, baik atau buruknya dalam proses itu, tetap kita harus semangat, nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa, gagal bangkit lagi, gitu ya teman-teman hari ini, yang bisa Kakak sampaikan materi hari ini. Jadi kalau misalnya, mmm, Kakak ada salah kata atau yang menyinggung perasaan kalian, Kakak minta maaf sebanyak-banyaknya ya. Dimaafin nggak nih kira-kira? Maafin ya? Dimaafin. Oke, dimaafin ya. Nah, karena semuanya sudah memberikan pendapatnya masing-masing nih tentang kegiatan kali ini berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi, kira-kira perlu nggak sih kita ngadain bimbingan kelompok lagi? Oh Tapi boleh, iya, tapi offline kalau kenapa? bisa. Offline boleh, ketemuan Offline kok. nanti kita di rumah siapa atau di tempat mana gitu, boleh ya? Kalau gitu insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ketemuan secara offline nih, disesuaikan sama jadwalnya teman-teman. Mudah-mudahan sih Kakak berharapnya kita bisa ketemu lagi gitu kan, kita baru ketemu 1 bulan tapi udah PJJ gitu, sedih banget. Kakak belum kenal kalian tapi udah PJJ gitu ya. Semoga nanti ada waktu buat kita ketemu. Oke, kalau gitu Kakak, mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini meskipun cuma 3 orang, 4 orang termasuk Kakak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan kita hari ini selanjutnya. Jadi, semoga apa yang kita diskusikan bareng-bareng hari ini bisa ada manfaat. Kalau misal, eee, ya bisa diambil manfaatnya, yang negatifnya buang jauh-jauh gitu, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tadi kan diawali dengan berdoa nih, nah sekarang kita tutup dengan doa juga. Coba Kakak mau Vina, Vina yang memimpin doa. Alangkahnya sebelum kita menutup Zoom, marilah kita membaca doa di dalam hati. Baik, selesai. Amin. Oke, semuanya. Makasih Vina udah mau memimpin doa. Sama-sama. Oke, kalau gitu Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Kak. semuanya. Terima kasih. Makasih ya buat hari ini.